Ini adalah pasar lokal di akhir pekan di Bangladesh. Lokasinya di salah satu daerah pinggiran ibu kota Dhaka. Bagian yang paling ramai adalah tempat penjualan ikan. Di antara sejumlah ragam ikan, benda lain yang sangat sering terlihat adalah kantung plastik. Ada di mana-mana. Selama 1 dekade, Jahangir jadi pedagang besar ikan di pasar ini. Ia tahu kantung plastik jadi ancaman bagi lingkungan hidup dan ia menyalahkan pembeli. Kantung-kantung ini bisa diperoleh di mana-mana, karena itu kami menggunakannya. Jika ada kantung lain, kami akan menggunakannya. Pembeli harus membeli tas atau keranjang sendiri, tapi mereka tidak melakukannya. Ia seorang pembeli, namanya Farsad Hossain Starker. Ia adalah pengacara yang tinggal di kawasan ini selama 15 tahun. Ia menyalahkan pihak berwenang. Pemerintah kota harus melarang penggunaan kantung plastik di pasar. Jika kita menggunakan tas dari rami atau tas lain yang bisa terurai dengan mudah di alam, itu yang termudah. Tapi jika saya mengatakan kepada semua orang untuk tidak menggunakannya, pasti tidak berguna. Pemerintah yang harus melakukannya. Tepat di seberang jalan ada danau yang jadi contoh sempurna bagaimana mematikannya kantung plastik. Walaupun kantung plastik sekali pakai dilarang di Bangladesh, pihak berwenang gagal memberantasnya. Bagi banyak orang, salah satu alasannya adalah tidak adanya alternatif lain yang ringan, murah, dan mudah didapat seperti kantung plastik. Walaupun tas-tas rami yang ramah lingkungan bisa dibeli di pasar dan sepertiga rami di dunia berasal dari Bangladesh, rami tidak banyak digunakan. Kini pakar nuklir Mubarak Ahmad Khan mengajukan ide gemilang. Setelah berusaha beberapa tahun, ia akhirnya berhasil membuat kantong plastik yang ramah lingkungan yang dibuat dari serat rami. Karena ini dibuat dari serat rami asal Bangladesh, Perdana Menteri kami memberikannya nama Sonali Bag atau tas emas. Ini bisa didaur ulang. Jika sudah dilumerkan di air, bisa dikeringkan lagi untuk dibentuk ulang. Untuk sampai ke bentuk yang sekarang, tas ini sudah menjalani serangkaian uji coba ketat yang dijalankan Khan bersama timnya. Ini tes ketahanan terhadap air. Berdasarkan tingkat cepatnya penguraian, kami bisa memproduksi tas Sonali dalam beberapa tingkat. Ada yang bisa terurai dalam 2 menit, ada yang dalam 1 bulan. Ini misalnya perlu 6 bulan agar terurai sepenuhnya di dalam air. Jika dibakar, tas Sonali tidak menghasilkan bahan kimia mikro seperti kantung plastik yang biasa digunakan orang. Bahan untuk tas yang serupa dengan kantung plastik ini adalah rami mentah atau seratnya. পাটটাকে আমরা প্রথমে ব্লিচড করে নিই। Pertama-tama kami memutihkan rami mentah. Kemudian kandungan selulosanya kami ekstraksi. Selulosa kemudian kami proses hingga bisa terurai di air. Kemudian kami gunakan zat kimia yang berfungsi sebagai pengerat. Kemudian terciptalah sebuah larutan. Inilah larutan akhir yang kami produksi menjadi tas. Kami menggunakan beberapa metode untuk menghasilkannya.
Berbeda dengan tas-tas yang dibuat dari ekstraksi tanaman lain seperti singkong atau tebu, ini 100% alamiah. Demikian katakan. Kami mengklaim tas ini sepenuhnya bisa diuraikan, bisa dijadikan kompos dan dilarutkan di dalam air. Tapi ini tergantung waktu. Kami bisa memproduksi tas-tas sesuai berapa lama pembeli ingin menggunakannya. Sekarang kita bicara soal polusi laut, tanah, dan udara. Yang jelas ini bisa jadi alternatif yang bagus. Awalnya, tantangan utama bagi komersialisasi proyek ini adalah desain dan produksi mesin-mesin yang spesifik untuk produk ini di taraf industri. Khan mengatakan, pemerintah Bangladesh memperkirakan akan ada penanaman modal dari luar negeri.